Bab 3173. Memutarbalikkan fakta. Jika terus dipaksakan, terlampaui oleh Yason Chang dan lainnya pasti tidak dapat dihindari lagi, hanya masalah cepat atau lambat. Tetapi rasanya benar-benar tidak rela. Kalah dalam perang kali ini, bahkan membuat kultivator si botak mati, dan banyak lainnya terluka berat, hingga pada akhirnya harus kehilangan peringkat dan kebanggaan. Melihat Yason Chang dan lainnya merampas begitu banyak keuntungan, hati orang-orang sungguh tidak nyaman, seperti tertimpa sebuah batu besar, yang perlahan membuat nafas terasa sesak. Namun para kultivator pun mengerti, saat ini hati Eric Kin pasti jauh lebih sakit daripada mereka, oleh karena itu, semua perkataan hanya bisa dipendam dalam hati. Kalau begitu, teman seiman Kin, setelah ini apa yang harus kami lakukan? Kata Johanni sambil menghela nafas berat. Jika memang tidak perlu menantang maut di daerah pelatihan lagi, kita cukup terus bergerak maju. Sebelumnya waktu 1 hari telah terbuang sia-sia, kita pun harus menambah kecepatan. Kata Eric Kin. Setelah itu, kapal bintang itu pun berlayar maju ke depan. Beberapa jam kemudian, semuanya, siapa di antara kalian yang sudah melihat isi pengumuman paviliun harta karun? Sebuah suara berat memecah keheningan kapal bintang. Ekspresi wajah Tuan Chen berubah menjadi sangat serius saat memegang peringkat galaksi. Apa yang tertulis pada peringkat galaksi? Tanya Johanni sambil mengerutkan kening. Yason Chang benar-benar tidak tahu diri. Bisa-bisanya dia mencelakai saudara Kin seperti ini. Aku kesal hingga tidak bisa berkata-kata. Kalian lihat saja sendiri. Johanni mengerutkan kening sambil menerima slip giok yang diberikan Tuan Chen, lalu membaca dengan kerohanian yang dimiliki. Raut wajah pun ikut berubah. Melihat situasi itu, orang-orang lainnya ikut mengambil peringkat galaksi dan membacanya dengan seksama. Yang pertama kali terlihat oleh mata adalah perubahan peringkat galaksi. Karena perang sebelumnya, nama Eric Kin naik lagi sebanyak 5 tingkatan, hingga ke posisi ke-25. Soal penjelasan setelahnya juga terjadi perubahan, yang membuat orang-orang mengerutkan kening adalah, tertulis jelas bahwa Eric Kin melarikan diri dari pengejaran Yason Chang, dan memanfaatkan teknik rahasia. Sejak awal hingga akhir, terlihat jelas kejanggalan pada penjelasan itu. Seolah-olah sejak awal Eric Kin sudah dikejar oleh Yason Chang, hingga pada akhirnya berhasil melarikan diri. Sembarangan, paviliun harta karun sungguh sembarang bicara, jika bukan karena Yason Chang bersekongkol dengan Reino Pu dan lainnya, bagaimana mungkin teman seiman Kin membawa kita melarikan diri? Dan tidak hanya sebatas itu, orang-orang semakin kesal dibuatnya. Satu persatu judul berita dalam peringkat galaksi benar-benar memancing amarah mereka. Karena dalam berita itu juga dijabarkan berbagai kesalahan dan dosa Eric Kin dalam peperangan. Misalnya sebelum terjadi perang, bagaimana Yason Chang berbicara ramah pada Eric Kin, dan mengajaknya melakukan negosiasi. Namun Eric Kin bersikap arogan, menolak dengan penuh sindiran. Setelah itu, saat bertemu kembali, Eric Kin membawa sekumpulan anak buah menyerang Yason Chang dan kelompoknya, serta menjadi awal terjadinya masalah. Setelah kalah oleh serangan Yason Chang, Eric Kin yang melihat situasi tidak terkendali lagi segera mengorbankan kultivator yang datang bersamanya, kemudian melarikan diri. Hingga pada akhirnya hanya memikirkan nyawa sendiri, membiarkan begitu Bon dan lainnya terluka parah, bahkan Firdo Zhang harus mati tak berdaya. Intinya, berita itu menggambarkan Eric Kin sebagai seorang yang sangat licik dan egois, saat bertemu masalah hanya bisa melarikan diri tanpa memerdulikan para kultivator yang datang bersamanya. Sialan, ini benar-benar memutarbalikkan fakta. Sungguh tidak tahu malu, penindasan ini keterlaluan. Orang-orang marah besar dibuatnya, setiap dari mereka merasakan semua darah dalam tubuh berkumpul di kepala.
Situasi yang digambarkan berita itu berbanding terbalik dengan kenyataan, sungguh dibuat-buat. Dalam berita itu, Yason Chang malah terkesan sangat mulia. Setelah diserang baru terpaksa melakukan serangan balik. Sebaliknya kelompok Eric Kin dianggap menindas yang lemah, namun ketika kalah malah sibuk melarikan diri sendiri. Dan sejak awal hingga akhir, sama sekali tidak terlihat penjelasan campur tangan dari Reino Pu dan Yono Yan. Meski di bagian belakang berita itu Paviliun Harta Karun tidak lupa menambahkan keterangan bahwa berita belum tentu benar total, namun dengan mudah kita bisa berpikir, siapapun yang membacanya pasti akan menilai buruk Eric Kin, serta mendukung Yason Chang dan lainnya. Sudahlah jika mereka tidak tahu malu, tetapi kini malah lanjut mencemarkan nama baik, sekarang juga kita harus temukan mereka dan bertarung habis-habisan dengan mereka. Kata Tuan Chen dengan emosi meluap-luap. Siapapun mengerti, jika bukan karena Eric Kin, mungkin saja tidak satupun dari mereka bisa hidup hingga detik ini. Kini, Eric Kin tidak hanya terluka, tetapi juga dipermalukan Yason Chang. Hal ini semakin membuat hati orang-orang merasa tidak terima, rasa sakit jauh lebih besar dari yang dialami sendiri. Benar, kita semua memiliki kultivasi. Jika memang tidak mampu membunuh Yason Chang, setidaknya kita buat dia terluka parah. Jangan gegabah, jika kita sungguh berbuat demikian, sebaliknya malah jatuh dalam jebakan Yason Chang. Melihat orang-orang terbawa emosi, Johanni berkata dengan suara rendah. Kalian pikirkan saja, untuk apa Yason Chang mengeluarkan biaya besar demi menerbitkan berita ini? Tentu saja untuk memancing kita keluar, lalu menghabisi kita untuk selamanya. Jika saat ini kita muncul di hadapannya, tidakkah terjebak dalam bahaya besar? Aku juga mengerti logika itu, tetapi ini sangat tidak pantas untuk saudara Qin. Yason Chang benar-benar menindas orang. Teriak seorang kultivator sambil memukuli dinding kapal bintang. Sembuhkan luka dulu. Setelah sembuh, kita pikirkan solusi lain. Kata Johanni sambil menggelengkan kepala, lalu melihat ke arah Eric Kin. Dari awal Eric Kin tidak bersuara, hanya duduk bersila di tempat semula. Dia juga tidak ikut serta dalam perundingan, tidak menunjukkan ekspresi apapun pada wajah. Tetapi Johanni selalu merasa Eric Kin sedang menahan api amarah dalam diri, kini jauh lebih dalam. Hal ini semakin membuat Johanni merasa cemas. Saat ini Eric Kin berada di dalam ruang memurnikan obat, dia juga sudah membaca peringkat galaksi yang terbaru. Meski miliknya sudah dihancurkan sejak awal, tetapi setelah membunuh pemuda gemuk dan pendek, dia mencurinya dari dalam tas penyimpanan orang itu. Dan saat melihat isi dalam peringkat galaksi, dia pun tidak kuat menahan tawa. Tawa itu terdengar sangat dingin. Jika seseorang berada di alam itu, mungkin saja akan kedinginan hingga membeku. Eric Kin, kamu jangan terjebak. Musuh mungkin sedang memancingmu, membuatmu kehilangan akal sehat. Setelah itu dia dapat menyerangmu dengan mudah. Kata Iblis Fu mengingatkan. Ada banyak kesempatan balas dendam, tidak hanya kali ini. Sekalipun tidak ada kesempatan dalam wilayah rahasia galaksi, kelak pasti ada kesempatan lagi. Setelah berbicara separuh, Iblis Fu baru teringat, masuknya Eric Kin ke dalam wilayah rahasia akan membuatnya ke bintang biru. Lalu kapan dia akan kembali ke daratan dunia dewa, atau bisakah dia menemukan cara untuk kembali? Semua belum pasti. Tidak perlu menunggu terlalu lama, biarkan mereka bernafas sebentar, di dalam galaksi, aku pasti akan membunuhnya. Kata Eric Kin dengan suara dingin. Peringkat 5 besar dalam galaksi, menentukan apakah dirinya mampu mendapatkan cara untuk menembus bintang biru dan daratan dunia dewa. Dirinya telah mengeluarkan upaya yang sangat besar hingga titik saat ini. Jika memanfaatkan teknik biasa, pada akhirnya kemampuan yang dimiliki tidak akan jauh berbeda dengan orang lain. Jika kalah pun tidak bisa menyalahkan siapapun.
Namun Yason Chang telah menggunakan cara seperti ini untuk mencelakainya, ditambah dengan membunuh Firdo Zhang, melukai banyak kultivator lain. Dendam ini tidak mungkin dilewatkan begitu saja. Hanya saja sebelum pembalasan dendam dilakukan, ada satu hal penting yang harus diselesaikan saat ini. Jika sudah diselesaikan, kesempatan untuk membunuh Yason Chang pun di depan mata. Menghirup nafas dalam, Erik Kin memejamkan mata, lanjut memulihkan kultivasinya di atas batu roh. Waktu berlalu cepat, hari berganti hari. Akhirnya beres juga. Setelah berhasil melewati bahaya besar, Yason Chang sangat puas melihat nama dirinya dalam peringkat, bibir tersenyum bangga. Bersambung.